Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita lanjutkan daring kita, dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah, semoga Allah angkat segala penyakit dan virus-virus di muka bumi ini agar kita bisa belajar secara tatap muka di sekolah kita ini. Amin. Setelah Ustazah mendengar satu persatu bacaan antunna kemarin, Ustazah rasa antunna masih kurang di sifat hurufnya, di sifat-sifat hurufnya. Insyaallah hari ini kita akan murajaah bab sifat huruf. Antunna kebanyakan hanya fokus ke sifat huruf yang mempunyai lawan. Padahal sifat huruf ada dua. Ada yang mempunyai lawan dan ada yang tidak mempunyai lawan. Jadi insyaallah hari ini akan kita bahas sifat-sifat huruf. Ini sudah tayangkan di sini. Sifat huruf. Sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Kita sudah selesai bahas tentang makhraj huruf. Di makhraj huruf itu misalnya kita contohkan yang pertama, yang satu, tenggorokan. Di tenggorokan ada 3 makhraj, ada 3 tempat keluarnya huruf. Di tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Di tenggorokan bagian atas ada 2 huruf yang keluar dari situ. Nah, gunanya kita belajar sifat huruf agar kita mengerti, agar kita bisa bedakan huruf-huruf yang keluarnya sama di tempat makhrajnya. Maksudnya contohnya misalnya yang tenggorokan bagian bawah ada 2 huruf, hamzah dan ha. Walaupun mereka di makhraj huruf yang sama, di tempat keluar yang sama, tapi mereka punya sifat yang berbeda. Nah, misalnya ha dan ha sama-sama di tenggorokan, tapi huruf ha mempunyai sifat yang tipis, sedangkan huruf ha mempunyai sifat yang tebal. Ini kita lihat di sini manfaatnya. Beberapa manfaat mengetahui sifat-sifat huruf. Yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti yang Ustazah bilang tadi, walaupun mereka di makhraj yang sama, tetapi mereka mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Nah, ketika kita mengetahui sifat-sifat huruf hijaiyah ini, jadi kita mengetahui cara pengucapan hurufnya secara tepat. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Maksudnya kita mengetahui yang tebal dan yang tipis, yang ringan gitu. Sifat huruf terbagi menjadi 2 bagian. Nah, garis bawah itu Kak, ingat itu. Sifat huruf terbagi menjadi 2 bagian. Sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi sifat huruf terbagi menjadi 2 bagian. Kita
kita bahas yang pertama, sifat huruf yang mempunyai lawan. Hamas lawannya jahar. Sifat yang pertama nih, hamas lawannya sifat jahar. Apa itu hamas, Ustazah? Hamas adalah, baca situ sama-sama Kak. Samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Agar lebih mudah, kita artikan seperti ini. Hamas adalah ketika kita mengucapkan hurufnya, ketika kita melafalkan hurufnya, suaranya tetap mengalir gitu. Gimana ya? Kata kuncinya di sini suara. Jika hamas, suaranya mengalir. Jahar, suaranya tidak mengalir. Kita lihat di sini pengertian jahar. Jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas. Nah ini, jahar tertahan, hamas mengalir. Jadi huruf-huruf hamas ini ketika kita mengucapkan hurufnya ada udara yang mengalir dari situ, dari tempat keluarnya itu. Huruf-hurufnya ada 10. Huruf fa, ha, sa, ha, shin, kha, so, sin, kaf, dan ta. Selain dari huruf hamas ini, dia adalah huruf jahar. Makanya dibilang sifat huruf yang mempunyai lawan. Karena jika dia bukan huruf hamas, berarti dia huruf jahar. Jika dia bukan huruf jahar, berarti dia huruf hamas. Misalnya huruf ba. Ada nggak dia di sini? Di rentetan huruf hamas ini? Nggak ada. Berarti sifat huruf ba adalah jahar. Tidak mengalir, tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Nanti di akhir Ustazah berikan contohnya. Yang kedua, sifat yang mempunyai lawan. Sifat yang kedua adalah syiddah, lawannya rokhwah. Syiddah lawannya rokhwah. Kita baca pengertiannya sama-sama. Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Pengertian rokhwah. Rokhwah adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya, dan ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Maksudnya gini, tadi di sifat yang pertama, hamas lawannya rokhwah, kata kuncinya adalah udara, ya kan? Jika hamas, ketika kita mengucapkan huruf-huruf hamas, maka udaranya tetap mengalir. Ketika kita melafalkan huruf-huruf jahar, udaranya tertahan. Nah, di syiddah dan rokhwah ini kata kuncinya adalah suara. Syiddah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj, sedangkan rokhwah mengalirnya suara dari tempat makhrajnya. Seperti itu. Huruf-huruf syiddah ada 8. Hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, kaf, dan ta. Syiddah tadi tertahannya aliran suara akibat tertutupnya makhraj. Rokhwah artinya mengalirnya suara pada makhrajnya. Nah, di antara dua sifat ini ada huruf yang istimewa. Ada 5 huruf yang istimewa. Dia bukan mempunyai sifat syiddah, bukan juga dia punya sifat rokhwah, tapi mereka tergabung di sifat bainiyah. Artinya di antara keduanya, bainiyah atau tawassut. Apa itu bainiyah, Ustazah? Bainiyah, ayo kita baca sama-sama ini maknanya. Mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf.
Dan ini adalah sifat antara rokhawah dan syiddah. Seperti yang udah kita bilang tadi, syiddah adalah tertahannya aliran suara, rokhawah adalah mengalirnya aliran suara. Di bainiyah ini di antaranya, jadi dia bukan terlalu mengalir seperti rokhawah, dan dia bukan tertahan seperti syiddah. 5 huruf istimewa ini adalah lam, nun, ain, mim, dan ro. Kalau disingkat lin umaru. Fahimtun? Fahimna insyaallah. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Di sini ini masih sifat huruf yang mempunyai lawan ya. Sifat yang ketiga, isti'la, lawannya istifal. Apa itu isti'la, Ustazah? Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca tebal. Nah, untuk lebih fahamnya, isti'la dibaca tebal, istifal dibaca tipis karena dia lawan. Jadi kita udah tahu, isti'la dibaca tebal, berarti istifal dibaca tipis. Kita lihat arti istifal di sini. Istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Nah, sehingga ia dibaca tipis yang kita bilang tadi. Isti'la dibaca tebal, istifal dibaca tipis. Antuna bisa mengetahui sifatnya ini ketika antuna mengucapkan hurufnya. Gak usah kita pala buka bukunya. Ketika antuna mengucapkan huruf so, antuna tahu di situ naik suaranya ke langit-langit kan? So, do. Jadi dia sifatnya isti'la. Ingat, isti'la tebal, istifal tipis. Isti'la tebal, istifal tipis. Nah, huruf-huruf isti'la ada 7. Kha, so, do, ghain, to, qaf, dan zo. Berarti huruf-huruf istifal selain dari huruf-huruf isti'la. Sifat yang keempat ada itbaq, lawannya infitah, hampir mirip dengan sifat yang ketiga. Karena itbaq artinya, kita baca sama-sama, terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Hampir sama dengan isti'la tadi. Terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Isti'la tadi naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya, ya kan? Tapi kenapa hanya 5, Ustazah? Hanya 5 huruf di itbaq. Kan dia hampir sama isti'la, Ustazah. Karena ada beberapa huruf yang jika dia harokatnya kasroh, dia nggak jadi tebal lagi. Nah, di isti'la ini yang naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya. Nah, di itbaq ini terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit. Seperti huruf qaf. Ko, tebal dia memang jika berbaris fathah. Tapi jika berbaris kasroh, dia jadi tipis. Qi. Enggak terkumpul lagi suaranya di antara lidah dan langit-langit atas kita kan? Qi. Jadi dia tidak termasuk di sifat itbaq. Kemudian huruf ghain. Gho. Emang tebal, emang naik dia suaranya ke langit-langit mulut. Makanya dia punya sifat isti'la. Tapi ketika harokatnya kasroh, coba kita baca ri. Udah tidak tebal lagi. Jadi dia termasuk sifat infitah gitu. Infitah artinya tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika kita mengucapkan hurufnya. Kebalikan dari itbaq tadi. Jadi itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika kita mengucapkan hurufnya. Lawannya infitah, tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika kita mengucapkan hurufnya.
Alhamdulillah, selesai kita di sifat huruf yang mempunyai lawan. Hanya ada 4. Sifat huruf yang mempunyai lawan ada 4. Kita lanjut ke sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Nah, tadi kita udah belajar tentang sifat huruf yang mempunyai lawan. Jika dia sifatnya hamas, berarti dia bukan sifat rokhawah, bukan sifat jahar gitu kan. Sekarang kita belajar sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Yang pertama ada sofir, yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan ujung 2 gigi seri atas dan bawah. Sifat ini terdapat pada huruf shad, zai, dan sin. Coba kita baca contohnya. Kita buktikan ya. Dia memiliki sifat sofir karena tajamnya suara karena dia keluar dari celah ujung lidah kita dan dengan 2 gigi seri bagian atas dan bawah. Di situ ada contoh. Alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu. Terdengar ya suara yang tajam tadi. Suara, ada aliran suaranya terdengar ya. Yuwaswisu. Itunya terdengar. Fi sudurin nas. Fi sudu. Sudu. Ada suara tambahan yang keluar dari ujung lidah dengan 2 gigi seri atas dan bawah. Fahimtun? Fahimna insyaallah. Yang kedua ada huruf qalqalah. Ada sifat huruf qalqalah. Apa itu qalqalah? Kita baca di sini sama-sama. Yaitu memantulnya suara pada huruf ketika sukun. Memantulnya suara dari huruf tersebut pada saat sukun. Memantul berarti ketika kita mau mengucapkan hurufnya kita pantulkan. Kita mau baca huruf ba yang sukun, yang sebelumnya ada hamzahnya. Ab itu kan makhrajnya kan, 2 bibir, ditutup bibirnya. Ab, dan dipantulkan karena dia punya sifat qalqalah. Ab. Qalqalah ini sifat qalqalah ini terdapat pada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kalau di buku ini disingkatnya qutbu, jaddin. Kalau yang masyhur di Indonesia ini, yang terkenal, yang famousnya di Indonesia ini, baju di toko. Naam. Terserah yang mana yang antuna ingat. Tapi sifat qalqalah ini hanya terdapat di 5 huruf ini. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ini juga ada contoh qalqalah terbagi menjadi 2, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah kubra apabila waqaf pada huruf qalqalah di akhir. Apabila qalqalah sughra, qalqalah yang ada di tengah atau di tengah ayat. Kita baca contoh yang qalqalah kubra. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Di akhir ayat, di akhir kalimat. Yang qalqalah sughra, qad aflaha. Nah, gitu di tengah ayat, di tengah kalimat. Kita lanjut ke sifat huruf yang tidak mempunyai lawan yang ketiga, yaitu sifat lin. Apa itu sifat lin? Kita baca sama-sama. Yaitu keluarnya suara dari makhrajnya dengan mudah.
hanya terdapat pada dua huruf, ya sukun dan waw sukun, yang sebelumnya berharokat fathah. Huruf yang sebelum waw sukun atau ya sukun ini berharokat fathah. Khaufun, khaufun, haitun, baitun. Keluarnya suara khaufun, khaufun, baitun, ada suara seperti itu. Yang keempat, sifat inhiraf, yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Ini di sifat di makhraj lisan ini. Hurufnya hanya dua, lam dan ro. Lam dan ro karena terhalang oleh lisan, lidah kita. La, tidak terlalu sempurna, bukan kayak huruf L Indonesia L, la, tapi la. Bukan juga seperti huruf R Indonesia ra, tapi ro. Yang kelima ada sifat takrir, yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus. Sifat yang spesial ini hanya terdapat pada huruf ro. Bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus. Ingat Kak, dengan getaran yang halus, bukan ro. Khoto, salah. Ro, tetapi tetap bergetar walaupun halus. Ini ada catatannya. Hendaknya seorang qori tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Yang ditakutkan ketika kita mengucapkannya berlebihan, menggetarkannya berlebihan, terucapkan pula nanti huruf ro-nya lebih dari sekali. Ro. Huruf apa itu ya kan? Jadi huruf ro kita baca, kita ucapkan dengan getaran yang halus. Yang keenam, sifat tafashi. Tafashi, yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Tersebar dia udara pada seluruh mulut ketika kita mengucapkan hurufnya. Huruf apa itu saja? Huruf shin. Coba antuna sama-sama baca. Sya, ash. Tersebarkan udaranya ke seluruh mulut. Coba terasa nggak? Sekali lagi, ash. Seperti itu. Jadi sifat ini hanya terdapat pada huruf shin. Yang ketujuh ada sifat istitalah, yaitu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas, yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Bo, bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah kita menempel pada gigi geraham atas. Agak susah bahasanya ya. Gini maksudnya. Ketika kita mau mengucapkan huruf bo, itu kan kita tempelkan dulu lidah kita di gigi geraham yang atas, ya kan? Bo. Kemudian ketika kita ingin mengucapkan hurufnya, bergeraklah lidah kita ke depan. Bo. Itu yang dinamakan sifat istitalah. Ini seperti contohnya. Ada contoh di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita tempelkan lidah kita di gigi geraham atas, kemudian kita ingin membaca waladdallin, tergeraklah lidah kita kan, bergerak lidah kita ke depan. Itu namanya sifat istitalah. Yang kedelapan ada sifat gunnah.
yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim yang keluarnya suara dari rongga hidung yang mengikuti sifat huruf nun dan mim, tapi bukan eng. Ada 4 tingkatan gunnah. Ada akmal matakun, ada yang paling sempurna. Akmal itu artinya paling sempurna. Tingkatan ini kita baca sama-sama. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid, begitu juga yang diidghamkan. Muhammadun. Ini sempurna, paling sempurna gunnahnya. Muhammadun. Amanna. Kam min fi'at. Kam mim malin. Mim malin. Seperti itu. Tingkatan yang kedua, kamilah atau sempurna. Terdapat pada nun dan mim yang ikhfa. Terdapat di sifat di hukum ikhfa. Wala man sabara, wala man sabara. Bukan ustazah baca wala man sabara. Bukan. Mansu, dia samar ke huruf setelahnya. Mansu, bukan mangsu. Ada sebagian dari antuna yang masih membacanya seperti itu. Itu salah, nak. Khata. Yang ketiga, tingkatan naqis, kurang. Terdapat pada nun dan nun dan mim yang sukun ketika izhar. An'amta, bukan yang enggak ada, bukan an'amta, bukan seperti itu, tapi kurang. An'amta alaihim ghairil maghdub. Alaihim ghairil, masih ada sedikit atau kurangnya gunnah itu, tapi bukan sama sekali enggak ada. Bukan alaihim ghairil, khata, itu salah. Yang keempat, sifat tingkatannya anqas matakun, yang paling kurang. Sifat ini terdapat pada nun dan mim yang berharokat. Paling kurang terdengar gunnahnya. Nahnu namariqu. Nahnu, bukan nahnu, bukan seperti itu. Lihat catatannya di sini. Kadar tempo gunnah disesuaikan dengan ritme bacaan, ya kan? Yang ini nggak perlu kita perhatikan, kan? Sekarang ustazah mau latihan membaca surah. Kita perhatikan sifat-sifat huruf apa aja yang terdapat di surah At-Tariq ini. Apa-apa saja sifat huruf yang terdapat di surah At-Tariq ini. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini juga antuna banyak yang masih bersalahan. Ustazah mendengar, yang ustazah dengarkan, para anak-anak ustazah solehah ini membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan 2 harokat malah jadinya. Jadi 4 harokat. Malah ada yang 6 harokat kemarin. Enggak, nak. Enggak, Kak. Itu cuma 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 2 harokat. Oke? Paham insyaallah? Kita baca ayat yang pertama. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq.
di sini ingat tanda baca yang kemarin yang semalam kita pelajari. Nah, yang ada bendera gini berarti dibacanya 4 harokat. Kemudian huruf qaf di sini mempunyai sifat, ya kan? Tadi ustazah bacanya dengan sifat qalqalah, benar. Nah, huruf qaf ini berada di akhir ayat, berarti dia termasuk qalqalah sugro atau qalqalah kubro ya. Qalqalah kubro, benar. Wa ma adraka mat-tariq. Ini bendera 4 harokat. Kemudian huruf dal mempunyai sifat qalqalah juga, ya kan? Kita bacanya memantul. Kemudian ro di sini hanya 2 harokat. Ingat tanda baca yang kemarin, ini alif kecil gini, tandanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian kemudian huruf qaf ini berada di akhir akhir ayat, termasuk qalqalah sugro atau kubro. Qalqalah kubro. Seperti itu. Ustazah mau Antuna lanjutkan, berhubung waktu kita sudah habis. Ustazah mau Antuna lanjutkan sampai ke ayat 5 saja. Oke, masih. An-najmu tsaqib. Jim di sini juga huruf qalqalah, seperti itu ya, mempunyai sifat qalqalah, seperti itu ya Kak. Kemudian huruf ba, seperti itu. Alhamdulillah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengganti semangat kita, mengganti waktu yang udah kita gunakan untuk belajar agama ini menjadi pahala di sisi Allah. Dan jangan takut kita. Capek ustazah ngulang-ulang terus. Kita percaya, kakak harus percaya. Setiap huruf yang kakak baca ini, setiap huruf yang kita baca ini, ketika kita mengulanginya terdapat satu kebaikan. Jangan bilang alif lam mim itu satu kata, itu 3 kata, 3 huruf, alif lam mim. Itu dihitung 30 kebaikan, masya Allah. Allah yang tahu berapa hitungannya. Jadi kita tetap harus semangat, bukan hanya di pelajaran ustazah, di seluruh pelajaran Antuna semuanya harus semangat. Ulang-ulang terus baca Al-Qur'annya sehingga lancar. Ulang-ulang terus. Kalau kita baca Al-Quran yang 2 harokat, kita ubah jadi 4 harokat. Ulang-ulang terus sampai kita baca 2 harokat betul-betul. Jangan lupa tugasnya yang tadi 3, 4, dan 5. Ayat 3, 4, dan 5 surah At-Tariq. Ustazah tutup pertemuan kita hari ini. Allahu yaftah alaikun. Jazakunallahu khair. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.